Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Seorang pemuda terjebak dalam cinta beracun, hingga ia menyeret orang tuanya sendiri ke liang lahat. Tetapi ketika semua rahasia mulai terbongkar, muncul pertanyaan yang lebih mengerikan. Benarkah ia pelaku utama atau hanya korban manipulasi seorang wanita penuh tipu daya? Siapa sebenarnya dalang dibalik semua kematian ini? Malam ini Bandung diguyur gerimis tipis. Jalanan di sekitar kawasan Antapani masih ramai dengan lampu-lampu kendaraan yang berpendar di aspal basah. Di dalam sebuah rumah sederhana berdinding bata yang sudah agak kusam, seorang pemuda bernama Raka duduk termenung di kamarnya. Usianya baru 26 tahun. Wajahnya masih segar, namun sorot matanya tampak gelisah. Sejak beberapa bulan terakhir, hidupnya terasa tidak pernah tenang. Penyebabnya hanya satu, Maya. Maya adalah seorang janda kaya berusia 32 tahun yang tinggal tidak jauh dari rumah Raka. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak itu Maya hidup seorang diri di rumah megah warisan keluarganya. Penampilannya selalu anggun, tutur katanya lembut, dan ada pesona misterius yang sulit dijelaskan. Raka jatuh hati padanya sejak pertama kali mereka berbicara di sebuah acara warga. Bagi Raka, Maya adalah segalanya. Wanita itu bisa memberi kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ada tembok besar yang menghadang kedua orang tuanya, Pak Surya dan Bu Ratna. Pak Surya, seorang pensiunan guru yang keras prinsip, menilai hubungan itu memalukan. Kamu tuh masih muda, Raka. Masa depanmu masih panjang. Mengapa harus jatuh pada seorang janda yang usianya lebih tua? Apalagi orang-orang sudah banyak bergosip. Apakah kamu tidak malu? Begitu katanya suatu malam. Sementara Bu Ratna, meski lebih lembut, justru lebih keras menentang. Ia merasa Maya bukanlah wanita tulus. Ibu ini perempuan juga, nak. Ibu bisa merasakan Maya itu bukan benar-benar mencintaimu. Dia hanya melihatmu sebagai mainan, pelarian setelah ditinggal mati suaminya. Percayalah pada ibu. Namun semua itu hanya membuat Raka semakin tertekan. Di satu sisi ia sangat menyayangi orang tuanya. Sejak kecil ia dididik dengan penuh kasih sayang. Namun di sisi lain hatinya sudah terlanjur terikat pada Maya. Setiap kali menatap wajah wanita itu, ada bara yang menyala di dadanya. Malam itu Raka memegang ponselnya. Ada ponsel masuk dari Maya. Aku lelah, Raka. Sampai kapan kita harus sembunyi-sembunyi? Kalau kamu benar-benar mencintaiku, buktikan. Jangan biarkan orang lain mengatur hidupmu. Aku ingin kita menikah segera. Pesan itu menusuk hati Raka. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu kalau pesan ini ketahuan ayah dan ibunya, pertengkaran besar pasti akan pecah lagi. Namun ia juga tidak sanggup membiarkan Maya terus menunggu. Raka berjalan mondar-mandir di kamarnya. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menambah berat pikirannya. Ia ingat bagaimana Maya selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian. Senyumnya, cara memandangnya, bahkan sentuhan tangannya yang lembut terasa begitu nyata. Raka merasa hanya Maya yang benar-benar memahami dirinya. Tetapi bayangan wajah Pak Surya muncul. Lelaki tua itu sering menatap Raka dengan penuh harapan.
Aku ingin kau jadi orang berhasil, nak. Jangan salah memilih jalan. Katanya suatu ketika. Kalimat itu kini berulang-ulang menggema di kepala Raka, membuat dadanya semakin sesak. Pada saat yang sama, Bu Ratna yang penuh kasih juga terngiang. Ibu hanya ingin kamu bahagia, Raka. Jangan sampai kamu menyesal suatu hari nanti. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya hampir jatuh. Mengapa cintanya harus dianggap salah? Mengapa orang tuanya tak bisa menerima Maya? Ia tahu Maya bukan wanita sempurna. Namun bukankah cinta justru menerima segala kekurangan? Pikiran itu membuatnya nekat. Raka membalas pesan Maya dengan singkat. Aku akan lakukan apapun. Tunggu aku. Aku janji kita akan menikah. Beberapa menit kemudian Maya membalas. Aku percaya kamu, Raka. Jangan kecewain aku lagi ya. Ingat, hidup ini cuma sekali. Kalau kita tidak berani melawan, kita akan selamanya jadi tawanan. Kata-kata itu semakin menyalakan api di dada Raka. Ia merasa seperti sedang ditantang untuk membuktikan keberaniannya. Meski begitu, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Cara Maya menulis terasa dingin, seakan menyembunyikan maksud yang lebih dalam daripada sekedar cinta. Raka memejamkan mata. Ia tak mau berpikir lebih jauh. Yang ia tahu, ia ingin bersama Maya, apapun resikonya. Di ruang tamu, Pak Surya sedang duduk membaca koran. Sementara Bu Ratna menyiapkan teh hangat. Keduanya tidak tahu bahwa di kamar anak mereka sedang bertekad membuat keputusan besar yang kelak akan mengubah nasib seluruh keluarga. Malam itu Bandung masih terus diguyur hujan, dan di balik gemercik air yang menetes dari genting tua tersimpan rahasia. Cinta terlarang yang perlahan berubah menjadi bara berbahaya. Pagi itu Bandung diselimuti kabut tipis. Udara dingin merambat masuk melalui celah-celah jendela rumah keluarga Surya. Di ruang makan, aroma nasi goreng buatan Bu Ratna semerbak memenuhi ruangan. Namun suasana hangat itu segera pudar ketika Raka turun dari kamarnya. Dengan wajah murung, Pak Surya sudah duduk di meja makan, mengenakan kemeja lengan panjang dan celana kain. Walau usianya lebih dari 60 tahun, tubuhnya masih tegap, wajahnya serius, sorot matanya tajam. Begitulah sosok pensiunan guru yang terkenal disiplin di lingkungan sekitar. Duduklah, nak, ujar Bu Ratna dengan suara lembut. Ia berusaha menjaga suasana tetap tenang, meski ia bisa merasakan ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara. Raka duduk, tapi ia tak segera menyentuh makanan. Matanya kosong, pikirannya masih penuh oleh pesan Maya semalam. Kata-kata itu seperti mantra yang terus berulang. Hidup ini cuma sekali. Kalau kita tidak berani melawan, kita akan selamanya jadi tawanan. Pak Surya menatap Raka dengan penuh selidik. Raka, ayah ingin bicara serius. Sudah saatnya kamu pikirkan masa depanmu dengan matang. Kamu punya gelar, kamu bisa kerja lebih baik. Jangan hanya larut dalam perasaan yang menyesatkan. Raka mendongak, sorot matanya mulai panas. Ayah bicara soal Maya kan? Pak Surya mengetukkan jarinya ke meja. Iya, ayah bicara tentang Maya. Ayah tidak setuju dengan hubungan itu. Kamu masih muda, sedangkan dia sudah janda. Orang-orang sudah mulai berbisik-bisik. Ayah tidak mau melihat nama keluarga ini jadi bahan omongan. Bu Ratna ikut menimpali, suaranya bergetar. Nah, dengarkan ibu. Bukan karena kami membencinya, tapi ibu merasa Maya itu bukan wanita yang baik untukmu. Kamu terlalu berharga untuk dijadikan pelarian, nak. Raka mengepalkan tangan. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Kenapa ayah dan ibu selalu menilai orang dari masa lalunya? Maya sudah banyak menderita. Dia kehilangan suaminya, tapi itu bukan salahnya.
Apa salah kalau aku mencintainya? Pak Surya menggeleng keras. Salahmu adalah kau buta, nak. Kau pikir itu cinta, itu obsesi. Dia hanya memanfaatkanmu, Raka. Kamu tidak sadar karena hatimu sudah tertutup. Dengarkan ayah sebelum terlambat. Hening sejenak, suara sendok jatuh dari tangan Bu Ratna menambah tegang suasana. Raka menatap ayahnya, matanya berair namun penuh perlawanan. Ayah selalu merasa benar, selalu merasa tahu yang terbaik. Tapi ayah tidak pernah mau mendengarkan aku. Aku yang jalani hidup ini, bukan ayah, bukan ibu. Suara Raka meninggi, membuat Bu Ratna terperanjat. Wanita itu memegangi dadanya. Nak, jangan bicara begitu pada ayahmu. Namun Raka sudah kehilangan kendali. Ia berdiri mendadak, kursinya terhentak ke belakang. Aku sudah dewasa, aku berhak memilih siapa yang akan menemaniku. Kalau ayah dan ibu tidak bisa menerima Maya, berarti ayah dan ibu juga tidak menerima aku. Pak Surya ikut berdiri, wajahnya merah padam. Nadanya tegas. Kalau kamu terus memaksakan Maya, maka jangan pernah anggap kami sebagai orang tuamu lagi. Kalimat itu bagikan petir menyambar di tengah ruangan. Bu Ratna menangis, suaranya pecah. Jangan bicara begitu, Pak. Itu anak kita. Raka terdiam sejenak, dadanya naik turun. Kalimat ayahnya menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Namun bukannya surut, hatinya justru semakin panas. Kata-kata Maya seakan bergaung di telinganya. Jangan biarkan orang lain mengatur hidupmu. Dengan suara serak, Raka berkata, baiklah, kalau itu pilihan ayah, mungkin aku memang bukan anak yang ayah inginkan. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik meninggalkan meja makan. Suara langkah kakinya bergema di lantai rumah. Lalu pintu depan terbanting keras. Bu Ratna hampir roboh, tubuhnya gemetar. Pak, bagaimana kalau dia benar-benar pergi, Pak? Bagaimana kalau kita kehilangan dia, Pak? Pak Surya terdiam, sorot matanya muram, namun tetap keras. Lebih baik aku kehilangan anak karena marah daripada kehilangan dia selamanya karena wanita itu. Sementara itu di luar rumah, Raka berjalan cepat menembus kabut pagi. Matanya berair bukan hanya karena amarah, tapi juga karena rasa sakit yang dalam. Ia merasa orang tuanya tidak pernah benar-benar memahami hatinya. Tak lama kemudian ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Maya muncul di layar. Aku tahu ini berat untukmu, tapi kadang cinta memang harus diperjuangkan. Biarkan mereka menghancurkan kita, Raka. Ingat, aku hanya punya kamu sekarang. Raka berhenti di pinggir jalan. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Dunia di sekitarnya terasa sunyi. Mobil-mobil yang lewat, suara pedagang, bahkan kicauan burung, semuanya seakan menghilang. Di saat ia merasa terbuang dari keluarganya sendiri, Maya muncul sebagai satu-satunya sandaran. Ia tidak tahu apakah ini benar atau salah. Yang ia tahu hanyalah ia tidak ingin kehilangan Maya. Pagi itu di antara kabut Bandung yang dingin, api pertengkaran telah menyala semakin besar. Dan tanpa disadari, api itu akan segera membakar segalanya. Hingga tak ada yang tersisa kecuali abu penyesalan. Malam itu Bandung diguyur hujan deras. Jalanan basah berkilauan oleh lampu-lampu kendaraan. Sementara angin dingin berhembus menusuk kulit. Raka berdiri di depan pagar rumah besar bercat putih, rumah milik Maya. Tangannya menggenggam erat payung hitam, namun tubuhnya tetap basah kuyup karena hujan yang menggila. Pintu pagar terbuka dan Maya muncul dengan mantel tipis. Rambut hitamnya yang panjang sedikit basah, namun wajahnya tetap menawan. Senyum lembut tersungging di bibirnya. Masuklah Raka, kamu akan sakit kalau terus di luar. Raka melangkah masuk tanpa sepatah kata pun.
Ia masih membawa luka dari pertengkaran dengan Pak Surya dan Bu Ratna pagi tadi. Kata-kata ayahnya, "Kalau kamu terus memaksakan Maya, maka jangan pernah anggap kami orang tuamu lagi," terus berulang di telinganya, seperti palu yang menghantam kepala. Di ruang tamu yang hangat, Maya menyodorkan handuk dan secangkir teh hangat. Raka menerimanya, lalu duduk di sofa empuk berwarna krem. Ia menatap kosong ke arah jendela yang penuh tempias hujan. Maya duduk di sampingnya, menatapnya penuh perhatian. "Aku tahu ada yang terjadi. Wajahmu menyimpan terlalu banyak luka. Apa mereka melarangmu lagi?" Raka menarik nafas panjang. "Bukan sekedar melarang, Maya. Ayah bahkan bilang, kalau aku memilihmu, aku bukan lagi anaknya." Maya menatap dalam-dalam, lalu mengelus tangan Raka. Sentuhannya hangat, tapi ucapannya tajam. "Itulah bukti bahwa mereka tidak pernah benar-benar peduli pada kebahagiaanmu. Mereka hanya peduli pada harga diri mereka sendiri. Mereka takut jadi bahan omongan, takut dianggap gagal mendidik anak. Padahal ini hidupmu, Raka, bukan hidup mereka." Raka terdiam, jantungnya berdetak cepat. Kata-kata itu terdengar masuk akal, meski hatinya tetap berontak. Tapi mereka orang tuaku, Maya. Mereka yang membesarkanku. Aku tidak bisa begitu saja melawan mereka. Maya mendekat, suaranya berubah lebih lembut, namun mengandung bisa yang halus. "Aku tidak pernah menyuruhmu melawan mereka, Raka. Aku hanya ingin kamu memilih. Kalau mereka terus menghalangi, sampai kapan kita bisa bersama? Kamu mau hidup dalam penjara mereka selamanya?" Ucapan itu menyalakan bara di dada Raka. Sejak tadi ia merasa seperti burung yang sayapnya dipotong. Kini Maya datang menawarkan kebebasan. Namun kebebasan itu menuntut harga yang sangat mahal. Ia menatap Maya, matanya merah karena menahan emosi. "Aku tidak tahu harus bagaimana." Maya tersenyum samar, lalu mendekatkan wajahnya. "Kamu tahu jawabannya, Raka. Hanya saja kamu terlalu takut untuk mengakuinya." Hening sejenak, suara hujan di luar semakin teras, seperti genderang perang yang ditabuh tanpa henti. Raka menggenggam cangkir teh erat-erat hingga tangannya gemetar. Bayangan Pak Surya muncul di kepalanya, wajah ayahnya yang marah, sorot mata tajam yang penuh kekecewaan. Kemudian muncul wajah Bu Ratna dengan air mata berlinang, memohon agar ia meninggalkan Maya. Tapi bayangan itu segera disapu oleh senyuman Maya yang indah. Wanita itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Meski cahaya itu mungkin berasal dari api neraka. Kalau mereka tidak ada, bisik Maya pelan, nyaris tak terdengar, maka tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Raka tertegun. Kata-kata itu seperti pisau yang masuk ke telinganya, menusuk sampai ke hatinya. Ia menatap Maya, mencari kepastian apakah ia serius. Namun Maya hanya tersenyum, seolah kata-kata itu hanyalah gurauan. Namun dalam benak Raka, kalimat itu bergema tanpa henti. Malam itu setelah pulang ke rumahnya yang sepi, Raka duduk di tepi ranjang dengan kepala dipenuhi pikiran gelap. Lampu kamar Mang hanya cahaya kecil di meja belajar yang menemani. Tangannya menutupi wajah, nafasnya berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membayangkan dunia tanpa orang tuanya. Membayangkan rumah tanpa suara teguran Pak Surya, tanpa rengekan Bu Ratna. Hanya ada dirinya dan Maya. Namun setiap kali bayangan itu muncul, dadanya terasa sesak. Ada rasa bersalah yang menghantam seperti badai yang tak bisa dihindari. Di luar kamar suara batuk Bu Ratna terdengar samar. Wanita itu memang sering sakit sejak beberapa bulan terakhir. Raka terdiam menatap pintu kamar yang tertutup. Batuk itu bagi pengingat bahwa di balik semua konflik ada kasih sayang yang tulus. Air mata menetes di pipinya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa mereka tidak bisa mengerti? Bisiknya pelan.
tapi suara Maya di kepalanya terdengar lagi, jelas dan dingin. Hanya kamu yang bisa memilih jalan hidupmu. Kalau mereka terus jadi penghalang, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu hati Raka mulai retak, antara cinta dan darah daging, antara logika dan emosi. Ia berdiri di persimpangan yang gelap, dan sedikit demi sedikit sisi kelam dalam dirinya mulai bangkit, mencari jalan keluar yang paling ekstrim. Malam itu langit Bandung kelam tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon di kebun belakang rumah keluarga Surya berderak menakutkan. Bulan hanya tampak samar di balik awan hitam, menambah suasana mencekam. Di dalam rumah Raka duduk di kamar dengan mata merah. Pikirannya kacau. Sejak beberapa hari terakhir, suara Maya terus menghantui kepalanya. Kalau mereka tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Kalimat itu bagi racun yang meresap ke setiap sudut hatinya. Pak Surya dan Bu Ratna sedang beristirahat di ruang tengah. Mereka tampak lelah setelah pertengkaran yang tak henti-hentinya dengan Raka. Sang ayah duduk di kursi tua sambil menatap televisi yang menyala tanpa suara. Sementara Bu Ratna terbaring di sofa dengan selimut menutupi tubuhnya. Batu kecil masih terdengar sesekali dari bibirnya. Raka keluar dari kamar dengan langkah berat. Tangannya memegang sebuah linggis yang ia ambil dari gudang kecil di samping rumah. Matanya kosong. Bibirnya bergetar. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku tidak punya pilihan lain. Gumamnya pelan. Pak Surya menyadari langkah kaki anaknya. Ia menoleh, alisnya berkerut melihat linggis di tangan Raka. Apa yang kau lakukan dengan itu, nak? Raka terdiam, hanya menatap ayahnya dengan sorot mata penuh amarah, bercampur luka. Bu Ratna bangun dari tidurnya, terkejut melihat pemandangan itu. Raka, apa yang kamu lakukan, nak? Taruh itu, nak. Jangan menakut-nakuti kami. Air mata menetes dari mata Raka, namun langkahnya terus maju. Kalian tidak pernah mau mengerti. Kalian selalu menghalangi aku, selalu. Pak Surya berdiri, berusaha tenang, meski wajahnya tegang. Kalau kau marah, bicaralah, jangan bodoh Raka. Taruh benda itu sekarang. Namun kata-kata itu hanya membuat Raka semakin terpancing. Dalam satu gerakan nekat, ia mengayunkan linggis ke arah meja kayu di samping sofa hingga hancur. Suara keras itu membuat Bu Ratna menjerit. Ayah, ibu, aku mencintai Maya dan tidak ada yang bisa memisahkan kami. Tidak kalian, tidak satupun. Pak Surya maju, mencoba merebut linggis dari tangan anaknya. Namun tenaga Raka yang diliputi emosi terlalu kuat. Dengan brutal, ia memukul kepala ayahnya. Darah langsung mengalir, membuat tubuh itu roboh. Dengan teriakan tertahan, Bu Ratna menjerit histeris, berlari ke arah suaminya yang jatuh. Pak, ya Allah Pak, Raka, apa yang kamu lakukan, nak? Dia ayahmu, dia ayahmu. Tapi mata Raka sudah gelap. Dengan cepat ia menarik tubuh ibunya, menyeret keduanya keluar rumah menuju kebun belakang. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat tanah becek dan licin. Bu Ratna terus meronta sambil menangis. Nak, jangan nak, tolong jangan, kami orang tuamu. Kami tidak pernah membencimu, kami hanya ingin kamu bahagia nak. Namun telinga Raka sudah tuli oleh amarah dan suara Maya yang terus berbisik di pikirannya. Kebahagiaanku bersama Maya, bukan bersama kalian. Dengan tenaga penuh ia menggali tanah di kebun menggunakan linggis. Lubang itu makin lama makin dalam. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar. Namun pikirannya sudah terlanjur dikuasai kegelapan. Pak Surya yang masih hidup meski kepalanya berdarah hanya bisa merintih lemah. Raka, nak, jangan, kau akan menyesal nak. Jangan nak. Air mata Raka jatuh semakin deras. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan,
berusaha menyingkirkan suara ayahnya. "Diam, jangan bicara lagi. Kalian tidak pernah mau mendengarkanku." Dengan paksa, ia menyeret tubuh Pak Surya dan Bu Ratna ke dalam lubang. Kedua orang tuanya berteriak, menangis, meronta. Namun tenaga mereka terlalu lemah. Bu Ratna masih sempat memohon dengan suara serak. "Raka, kami sayang kamu, Nak. Tolong jangan lakukan ini, Nak." Namun Raka sudah tidak melihat mereka sebagai orang tua. Yang ia lihat hanya bayangan Maya tersenyum di kejauhan, seakan memanggilnya untuk menyelesaikan semuanya. Segenggam demi segenggam tanah dilemparkan ke atas tubuh Pak Surya dan Bu Ratna. Jeritan mereka pecah di udara malam, bercampur dengan suara hujan yang semakin deras. "Raka, jangan, Nak. Kami mohon." Namun suara itu perlahan tertelan tanah, sampai akhirnya hanya ada isakan lemah yang kian meredup lalu sunyi. Raka berdiri di tepi lubang dengan tubuh basah kuyup, nafas terengah-engah. Tanah basah menempel di pakaiannya, wajahnya dipenuhi air mata bercampur hujan. Ia menatap gundukan tanah di hadapannya. "Maafkan aku, Ayah, Ibu. Aku melakukannya demi cinta." Hening, hanya suara hujan dan desiran angin malam yang menemani. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar sendirian. Namun di balik sunyi itu, ada sesuatu yang tak ia sadari. Lubang itu bukan hanya kuburan untuk orang tuanya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Kuburan bagi nurani dan masa depan yang baru saja ia bunuh dengan tangannya sendiri. Pagi hari di Bandung selalu menghadirkan hawa sejuk. Namun kali ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Yang biasanya menyegarkan, sekarang dingin yang menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang ganjil di udara. Rumah keluarga Suryo tampak sepi, tirai jendela masih tertutup rapat. Pintu depan terkunci dan tidak ada aktivitas sebagaimana biasanya. Padahal Bu Ratna hampir setiap pagi rajin menyapu halaman sambil menyapa tetangga yang lewat. Raka duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat, matanya sembab, tubuhnya lemas. Di luar suara ayam berkokok dan anak-anak kecil berlari menuju sekolah. Semua tampak normal, kecuali batinnya yang sedang dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Ia menatap tangannya yang masih ada sisa tanah di kuku-kukunya. Bayangan semalam kembali menghantam kepalanya. Jeritan, tangisan, tanah yang ia lempar segenggam demi segenggam, hingga menutup nafas terakhir kedua orang tuanya. "Tidak, aku tidak boleh goyah," bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. "Semua ini demi Maya. Aku sudah melakukannya. Tidak ada jalan kembali." Ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Raka terlonjak kaget. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah pintu dengan wajah panik. "Raka, ada orang di rumah?" Terdengar suara Bu Siti, tetangga sebelah. Suaranya ramah, tapi kali ini membuat keringat dingin mengucur di tubuh Raka. Dengan cepat ia berdiri, berusaha menormalkan wajahnya, lalu membuka pintu sedikit. "Bu Siti, ada apa, Bu?" Bu Siti tersenyum, namun sorot matanya penuh tanda tanya. "Biasanya ibumu sudah nyapu halaman dari subuh, kok sekarang sepi? Ayahmu juga nggak kelihatan, pergi ke masjid. Mereka kemana, Nak?" Pertanyaan itu menusuk jantung Raka. Ia tersenyum kaku, mencoba menahan getaran suaranya. Ibu dan ayah saya lagi sakit, Bu. Lagi butuh istirahat." Bu Siti mengangguk pelan, meski ekspresinya tidak sepenuhnya percaya. "Oh gitu ya, titip salam ya buat mereka, cepat sembuh." Raka mengangguk cepat, menutup pintu dengan nafas terengah. Punggungnya langsung menempel ke pintu, tubuhnya gemetar. "Ini baru awal, mereka akan terus bertanya," bisiknya dengan panik. Siang harinya, Raka mencoba menutupi jejak. Ia mencuci pakaiannya yang kotor oleh tanah, menghapus noda darah di lantai dengan deterjen, dan menyiram tanah kuburan di kebun dengan air
agar terlihat rata. Namun semakin ia berusaha menutupi, semakin besar rasa bersalah yang menghantui. Saat matahari mulai condong ke barat, sebuah pesan masuk di ponselnya dari Maya. "Sayang, sudah selesai. Mereka tidak akan mengganggu kita lagi kan?" Raka membaca pesan itu dengan tangan bergetar. Ia mengetik balasan, "Iya, sudah, semua sudah beres." Tak lama Maya datang ke rumah. Ia masuk dengan langkah ringan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Namun tatapan matanya tajam, seolah menilai keadaan sekitar. "Bagus sekali Raka, kau berani juga akhirnya," katanya pelan sambil berjalan ke arah kebun belakang. Ia berdiri di dekat gundukan tanah yang baru ditutup. Raka menatapnya dengan wajah penuh keraguan. "Maya, aku tidak sanggup kalau harus hidup begini." Maya berbalik mendekat lalu mengusap pipi Raka dengan lembut. "Kau sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Lupakan semua itu. Mulai sekarang hanya ada kau dan aku. Bukankah itu yang kau mau?" Raka menatap mata Maya seolah mencari ketulusan di dalamnya. Namun ia justru melihat sesuatu yang dingin, samar, menyeramkan. Seperti ada bayangan gelap di balik senyum indahnya. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, suara Pak Dharma, ketua RT, terdengar dari depan rumah. "Raka, ada orang di rumah." Raka panik. Maya segera menarik tangannya. "Tenang, katakan saja mereka pergi ke rumah saudara. Jangan pernah cerita hal lain. Ingat, satu kata salah bisa menghancurkanmu." Dengan wajah pucat, Raka keluar menemui Pak Darman. Lelaki tua itu menatapnya dengan curiga. "Raka, udah 2 hari ini loh, orang tuamu gak kelihatan. Warga pada nanya, sebenarnya mereka kemana?" Keringat mengalir di pelipis Raka. "Itu mereka lagi ke Garut, Pak. Ada urusan keluarga." Pak Darman mengangguk, meski sorot matanya penuh keraguan. "Baiklah, tapi sampaikan salam kami kalau mereka pulang. Jangan sampai kami khawatir." Setelah Pak Darman pergi, Raka masuk dengan tubuh lemas. Ia menatap Maya dengan tatapan bingung. "Aku gak bisa lama-lama menutupi ini. Mereka pasti curiga." Maya hanya tersenyum tipis. "Tenang aja, aku sudah punya rencana. Percayalah padaku." Namun di dalam hati Raka muncul pertanyaan yang tak bisa ia bendung lagi. Apakah Maya benar-benar mencintainya atau hanya memanfaatkannya? Sementara itu di kebun belakang, gundukan tanah itu mulai mengeluarkan bau samar. Bau yang pelan tapi pasti akan mengundang lebih banyak pertanyaan dan masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar tatapan curiga tetangga. Matahari pagi menyinari langit Bandung dengan hangat. Namun bagi Raka, cahaya itu seperti cambuk yang mengingatkannya pada dosa besar. Ia berdiri di teras rumah, memandangi halaman yang sunyi. Semalaman ia tidak tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, wajah Pak Surya dan Bu Ratna muncul berlumuran tanah, berteriak memanggil namanya. Sejak peristiwa itu, waktu seolah berjalan lambat. Setiap detik terasa menyesakan. Rumah yang dulu ramai kini sunyi bagi kuburan. Dan ironisnya, memang ada kuburan di sana, di kebun belakang. Pagi itu Bu Siti kembali lewat. Wajahnya tampak heran. Kali ini hidungnya berkerut. Ia berhenti sejenak, memandangi kebun belakang rumah Raka yang tanahnya tampak lebih basah dari biasanya. "Raka," panggilnya dari luar pagar. "Kamu habis buang sampah ke kebun ya? Kok baunya aneh banget, seperti bangkai." Raka tersentak, wajahnya langsung pucat. Itu mungkin tikus mati, Bu," jawabnya cepat. "Nanti saya bersihkan." Bu Siti mengangguk pelan, meski matanya masih memandang penuh tanda tanya. Setelah ia pergi, Raka langsung menutup pintu dan membanting tubuhnya ke kursi. Nafasnya memburu. Bau itu ternyata sudah mulai tercium. Tak lama Maya datang dengan gaun sederhana berwarna hitam. Ia melangkah tenang, seolah tidak ada beban sedikit pun. Melihat wajah panik Raka, ia tersenyum tipis. "Kau terlihat seperti orang yang akan mati besok."
ucap Maya sambil duduk. Raka menatapnya tajam. Bu, itu sudah tercium. Kalau orang-orang tahu, habis kita Maya. Aku tidak sanggup lagi menutupi semua ini. Maya mendekat lalu meraih tangan Raka dengan lembut. Tenang, semua ini hanya sementara. Kita hanya perlu membuat alasan yang masuk akal. Misalnya, bilang saja kau menimbun bangkai hewan. Orang-orang akan percaya. Jangan biarkan rasa takutmu menghancurkan segalanya. Namun Raka menggeleng kuat. Kau tidak mengerti. Aku yang melakukannya. Aku yang menyeret mereka. Aku yang menimbun mereka hidup-hidup. Suara mereka masih ada di telingaku, Maya. Mereka meminta tolong. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Maya menatapnya tanpa ekspresi iba. Senyumannya pudar berganti dengan tatapan dingin. Raka, dengarkan aku. Kau melakukan semua ini bukan karena mereka, tapi karena aku. Karena kau mencintaiku. Kalau kau goyah, semuanya sia-sia. Kalimat itu justru membuat hati Raka semakin hancur. Untuk pertama kalinya, ia merasa Maya tidak benar-benar merasakan apapun selain kepuasan melihat dirinya terjerat. Siang harinya Pak Darman, ketua RT, mendatangi rumah. Ia berdiri di depan pagar sambil menutup hidung dengan tangan. Raka, bu apa ini? Dari rumahmu ya? Raka terkejut. Ia berlari keluar, mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. Oh, ini Pak, kemarin ada kucing mati di kebun. Saya kubur di situ. Mungkin belum dalam. Pak Darman mengangguk, tapi masih menatap curiga. Ya sudah, segera bereskan. Warga mulai resah. Jangan sampai ada yang berpikir macam-macam. Begitu Pak Darman pergi, Raka jatuh terduduk di lantai teras. Nafasnya memburu. Aku tidak bisa terus begini, bisiknya. Malamnya ketika hujan turun, Raka berjalan ke kebun. Ia membawa sekop, berencana memindahkan kuburan itu agar baunya tidak tercium lagi. Tanah basah menempel di kakinya, angin malam menusuk tulang. Namun ketika ia mulai menggali, tangannya berhenti. Cahaya lampu senter kecil menyorot sesuatu. Kain selendang milik Bu Ratna sebagian muncul di permukaan tanah. Raka membeku, dadanya sesak, matanya panas. Ia jatuh berlutut di tanah becek itu. Tangannya gemetar menyentuh kain itu. Seakan ada bisikan yang datang dari tanah. Raka, nak, mengapa kau tega, nak? Suara itu hanya ada di kepalanya, namun cukup membuatnya memukul-mukul tanah dengan sekop sambil menangis histeris. Diam, jangan lagi. Aku sudah tidak kuat, diam. Tiba-tiba Maya muncul di belakangnya, berdiri tenang di bawah payung. Kau membuat dirimu terlihat seperti orang gila, Raka. Kalau ada tetangga yang melihatmu sekarang, besok polisi sudah di sini. Raka menoleh dengan wajah penuh tanah dan air mata. Kau yang menyuruhku melakukan ini. Kalau bukan karena ucapanmu, aku tidak akan pernah. Maya menatapnya datar, lalu tersenyum samar. Tapi kau melakukannya bukan? Aku tidak pernah menyentuh mereka. Tanganmu yang kotor, bukan tanganku. Jadi jangan salahkan aku. Kalimat itu membuat Raka membisu. Dadanya seperti ditusuk ribuan jarum. Untuk pertama kalinya, ia sadar sepenuhnya. Maya bukanlah penyelamatnya, tapi mungkin adalah iblis yang perlahan menjerumuskannya ke neraka. Sementara itu di luar sana, kabar tentang bau busuk dari rumah keluarga Surya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tetangga semakin penasaran dan desas-desus mulai muncul. Ada yang berkata, mungkin Pak Surya dan Bu Ratna sudah meninggal. Ada pula yang curiga, terjadi sesuatu yang lebih mengerikan, dan Raka tahu. Cepat atau lambat, kebusukan itu tidak hanya berasal dari tanah, tapi juga dari rahasia yang ia simpan. 2 hari setelah bau aneh pertama kali tercium, suasana di lingkungan rumah keluarga Surya mulai berubah. Warga yang biasanya ramah kini sering berkumpul di pojok jalan, berbisik-bisik sambil melirik ke arah rumah Raka. Di warung milik Bu Siti, suara desas-desus terdengar jelas.
Katanya Pak Surya sama Bu Ratna belum kelihatan juga ya. Tanya seorang bapak parubaya sambil menyeruput kopi. Iya, aneh. Biasanya Bu Ratna rajin ikut arisan. 2 kali absen, nggak ada kabar. Itu bukan beliau banget loh, saut yang lain. Aku kemarin lewat depan rumahnya, bau busuk sekali. Katanya sih tikus mati. Tapi apa iya tikus bisa bau sampai kayak gitu? Tambah Bu Siti dengan nada ragu. Percakapan itu menyebar dari mulut ke mulut. Semakin hari semakin banyak yang merasa ada kejanggalan. Sementara itu Raka duduk di ruang tamu rumah dengan wajah pucat, yang mendengar bisikan warga dari luar pagar. Setiap kali ada orang lewat, ia merasa mereka sedang membicarakan dirinya. Setiap suara tawa terdengar seperti ejekan. Setiap tatapan terasa menuduh. Semua orang pasti akan tahu, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Gumamnya dengan suara serak. Maya masuk membawa 2 gelas teh hangat. Ia menaruhnya di meja, lalu duduk tenang di samping Raka. Kau terlalu paranoid. Mereka hanya bergosip. Tidak ada bukti, tenang saja. Raka menoleh dengan tatapan marah. Kau tidak dengar sendiri. Mereka sudah mencurigai bau itu. Aku tidak bisa menyangkal lebih lama, Maya. Aku merasa mereka akan datang kapan saja. Maya tersenyum tipis, menyesap tehnya dengan santai. Kalau begitu, biarkan saja mereka datang. Aku akan membantumu bicara. Ingat, aku pandai menghadapi orang. Selama kau tidak terlihat bersalah, mereka tidak akan menemukan apapun. Namun hati Raka tidak setenang ucapannya. Benar saja, sore harinya Pak Darman, ketua RT datang lagi. Kali ini ia tidak sendirian. Ada 2 orang lelaki berpakaian rapi menyertainya. Salah satunya memperkenalkan diri dengan suara tegas. Saya Arman, dari Polsek setempat. Kami mendapat laporan dari warga tentang bau mencurigakan dari rumah ini. Bisa kami periksa? Raka merasakan lututnya melemas. Ia hampir jatuh. Kalau saja Maya tidak menggenggam tangannya, diam-diam di balik meja. Tenang, tenang, bisik Maya. Dengan wajah tegang, Raka mengangguk. Baik Pak, silakan masuk. Polisi itu melangkah masuk, memandangi setiap sudut rumah. Sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan. Orang tua Anda tidak ada di rumah? Mereka sedang ke Garut Pak, ada urusan keluarga. Pak Darman menatap Raka lama, seolah ingin menembus isi hatinya. Sudah 3 hari, tidak biasanya mereka pergi tanpa kabar. Warga khawatir, kau tahu sendiri, ayahmu itu sosok penting di sini. Kami juga mendapat laporan bahwa ada bau busuk di kebun belakang. Bisa kami lihat, Raka? Raka hampir kehilangan nafas. Namun sebelum ia sempat menjawab, Maya menyelah dengan suara manis. Oh, itu betul Pak. Beberapa hari lalu ada bangkai kucing besar yang mati di situ. Raka sudah menguburkannya, tapi mungkin kurang dalam. Saya bisa tunjukkan tempatnya. Polisi menatap Maya sebentar, lalu mengangguk. Tolong antar kami. Maya berjalan ke kebun belakang dengan langkah ringan, seolah tidak ada beban. Raka mengikuti dari belakang dengan tubuh gemetar. Gundukan tanah itu masih basah, meski sudah ia ratakan kembali semalam. Bau samar kembali menusuk hidung, apalagi setelah hujan turun semalaman. Arman jongkok memperhatikan tanah dengan teliti. Ia mengetuk-ngetuk permukaan dengan ujung sepatunya, lalu menoleh ke arah Raka. Kapan persisnya kau kubur bangkai ini? Raka membuka mulut, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Maya cepat menjawab. Sudah beberapa hari Pak, kebetulan saya saat itu ada di sini. Memang baunya kuat sekali, kami kira sudah selesai setelah dikubur. Polisi itu mengangguk pelan, meski wajahnya tetap penuh curiga. Baik, untuk sementara kami belum bisa ambil kesimpulan. Tapi saya sarankan besok kami kirim petugas lingkungan untuk memastikan. Kalau benar hanya bangkai hewan, tidak masalah. Tapi kalau ada yang lebih dari itu. Ia berhenti menatap Raka tajam. Harus siap menjelaskan. Raka merasa tubuhnya hampir roboh. Namun Maya tetap tersenyum tenang.
seolah semuanya berada dalam kendali. Setelah polisi pergi, Raka menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia berbalik ke arah Maya dengan wajah penuh kemarahan. Kenapa kau tenang sekali, Maya? Mereka hampir menggali tanah itu. Kalau mereka menemukan... Maya menaruh telunjuk di bibirnya, mendekat. Jangan panik, percayalah padaku. Tidak ada yang akan menyentuh tanah itu kalau kau tetap patuh padaku. Raka menatapnya lama, dadanya sesak. Untuk pertama kali ia sadar, Maya bukan hanya cinta yang membakar, tapi juga tali yang menjerat lehernya semakin kencang. Di luar rumah langit mulai gelap. Suara warga kembali terdengar, kali ini lebih riuh. Gosip semakin menjadi-jadi. Beberapa bahkan berbisik, jangan-jangan ada yang disembunyikan Raka. Raka tahu waktu semakin habis. Pagi itu suara ketukan keras di pintu membuat Raka terlonjak bangun dari tidurnya yang penuh mimpi buruk. Ia berlari ke ruang depan dengan jantung berdebar. Dari celah jendela terlihat 2 polisi berdiri bersama Pak Darman, ketua RT. Mereka membawa beberapa orang petugas lingkungan, lengkap dengan sarung tangan dan masker. Raka merasa tubuhnya lumpuh seketika. Mereka datang untuk menggali. Dengan wajah pucat ia membuka pintu. Ada apa ya? Suaranya serak. Polisi yang kemarin datang menatapnya tajam. Sesuai janji, kami kembali untuk memastikan laporan warga. Bau dari kebun itu semakin kuat. Kami perlu periksa sekarang juga. Raka ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Untunglah Maya muncul dari dalam rumah dengan senyum hangat. Tentu saja Pak, silakan periksa. Kami juga terganggu dengan bau itu. Kami pikir bangkai hewan, tapi mungkin ada yang lain. Ucapan itu membuat kepala Raka menoleh cepat. Matanya terbelalak. Apa yang dia lakukan? Kalau mereka gali, habis aku. Para petugas segera bergerak ke kebun belakang. Mereka mulai menusuk tanah dengan batang besi untuk memeriksa kedalaman. Bau busuk semakin menyengat, membuat beberapa orang menutup hidung. Bau ini bukan bangkai tikus biasa, gumam salah satu petugas. Raka berdiri di tepi kebun, tubuhnya gemetar. Setiap tusukan besi ke tanah terasa seperti tusukan ke dadanya sendiri. Tangannya dingin, keringat mengucur deras meski udara Bandung pagi itu sejuk. Setelah beberapa menit, salah satu petugas berteriak, "Ada sesuatu Pak di sini." Semua orang menoleh. Arman maju jongkok lalu menggali sedikit dengan skop kecil. Dan dari tanah muncul sepotong kain putih kotor dan basah. Ketika kain itu ditarik, terlihat jelas noda merah kecoklatan. Warga yang ikut menonton dari pagar menutup mulut sambil terkejut. Astagfirullahaladzim, itu kain orang, bukan kain kucing. Raka hampir pingsan, matanya menatap kosong ke tanah. Sementara suara-suara di sekelilingnya terdengar samar. Namun Maya justru melangkah maju dengan wajah pura-pura terkejut. Oh Tuhan, jangan bilang itu pakaian Ibu Ratna. Arman menatap Raka tajam. Mana orang tua Anda, Raka? Raka membuka mulut, tapi suaranya tercekat. Mereka di Garut. Namun kata-kata itu terdengar lemah, bahkan baginya sendiri. Maya memandangnya sejenak, lalu tiba-tiba menatap polisi dengan ekspresi penuh cemas. Pak, saya takut ada hal buruk menimpa mereka. Sejak kemarin Raka terlihat murung sekali. Jangan-jangan. Raka menoleh cepat. Maya, apa yang kau katakan? Namun Maya hanya menunduk, seolah ketakutan. Warga mulai berbisik lebih keras. Beberapa bahkan sudah menatap Raka dengan curiga yang nyata. Arman berdiri tegak. Kami tidak bisa mengabaikan ini. Kami akan menggali lebih dalam. Dan kau Raka, untuk sementara jangan kemana-mana. Kau wajib ikut ke kantor jika kami menemukan sesuatu. Petugas mulai menggali lebih serius. Tanah becek berhamburan. Semakin dalam mereka menggali, semakin kuat bau busuk yang menyeruak. Raka hanya bisa berdiri kaku. Setiap sekop tanah yang terangkat membuat nafasnya semakin sesak. Ia merasa dunia sudah runtuh di sekelilingnya. Lalu sesuatu yang mengerikan mulai tampak. Ujung sebuah
tangan manusia pucat, kaku dengan kuku berlumuran tanah. Jeritan terdengar dari warga. Beberapa perempuan menutup mata sambil beristighfar keras-keras. "Mayat!" teriak salah satu petugas. Raka jatuh berlutut, wajahnya basah oleh air mata. Ia menutupi telinga, tidak ingin mendengar lagi. Semua usahanya untuk menutupi sudah sia-sia. Namun di tengah kekacauan itu, Maya berdiri tegak. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang kekasih yang panik, melainkan tatapan dingin penuh rahasia. Ia menatap Raka yang gemetar, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Raka dan berbisik lirih. Permainan baru saja dimulai. Raka menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Namun Maya hanya tersenyum samar, seolah menikmati kehancuran yang perlahan menelannya. Suasana kebun belakang rumah dipenuhi bau busuk yang menusuk hidung. Para petugas kepolisian menggali lebih dalam, dan tanah yang lembab bercampur dengan darah yang sudah mengering. Warga berdesakan ke pagar, sebagian menutup wajah, sebagian lagi berusaha menahan rasa ingin tahu yang bercampur ngeri. Ketika jasad Pak Surya dan Bu Ratna berhasil diangkat, jeritan histeris pecah dari kerumunan. Tubuh mereka kaku, namun posisi tangan terlihat aneh, seolah sedang berusaha meraih sesuatu. Lebih mengejutkannya lagi, kuku-kuku mereka penuh dengan tanah dan darah segar yang sudah mengering. Tanda mereka sempat berusaha keluar dari dalam kubur. Arman menutup hidung dengan sapu tangan. Ia menatap jasad itu lama sebelum memberi aba-aba pada tim forensik untuk memeriksa lebih dekat. Pastikan setiap detail dicatat. Ini bisa mengubah arah penyelidikan. Raka berdiri tak jauh dari situ. Wajahnya pucat, lututnya gemetar, hampir tak mampu menopang tubuh. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Di dalam hatinya ia menjerit, "Ayah, Ibu, maafkan aku." Namun semua itu terkubur oleh bisikan warga yang semakin keras menuding dirinya. Di sisi lain, Maya berdiri dengan wajah datar. Tak ada lagi kepanikan yang ia tunjukkan sebelumnya. Tatapannya dingin, sesekali menoleh ke arah Raka dengan senyum samar yang membuat bulu kuduknya merinding. Tim forensik memeriksa tubuh Pak Surya lebih dahulu. Mereka menemukan luka memar di pelipis, namun tak ada tanda pukulan fatal. Pada Bu Ratna, ada luka gores di lengan, mungkin akibat mencoba meropek tanah. Lalu sesuatu yang mengejutkan ditemukan di telapak tangan Bu Ratna. Ada bekas goresan tanah yang membentuk pola seperti huruf. "Pak, lihat ini, Pak." Ia menunjuk Bu Ratna yang kaku. Di telapak itu samar terlihat coretan M. Kerumunan sontak gaduh. Beberapa warga menatap Maya dengan wajah penuh curiga. Sementara Raka sendiri terengah. Tubuhnya kaku. Jantungnya berdegup kencang, matanya membelalak menatap tulisan itu. Arman mengernyit, ia mendekat lalu meneliti lebih detail dengan senter kecil. Sepertinya korban sempat berusaha meninggalkan pesan. Huruf-huruf ini tidak bisa diabaikan, dan nama yang tertulis jelas sekali. Semua mata tertuju pada Maya. Namun perempuan itu hanya menghela nafas panjang, lalu tersenyum tipis. "Astaga, ini pasti salah paham. Mana mungkin Ibu Ratna menulis nama saya? Saya bahkan tidak pernah berbuat apa-apa pada mereka." "Kenapa harus nama kamu?" tanya salah satu warga dengan nada tajam. Maya menatap sekeliling dengan penuh percaya diri. Mungkin mereka mencoba menulis sesuatu yang lain. Bisa saja kebetulan menyerupai nama saya. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Namun wajah Raka semakin hancur. Ia menatap Maya dengan pandangan campur aduk. Cinta, benci, ketakutan, sekaligus kesadaran yang mulai tumbuh. Jadi benar, Ibu tahu siapa dalangnya. Arman tak ingin gegabah. "Baik, kita akan bawa jasad ke rumah sakit untuk otopsi lebih lanjut. Dan kau Maya, untuk sementara ikut bersama kami ke kantor. Kami butuh keterangan." Maya tidak menolak. Dengan tenang ia melangkah mengikuti polisi.
Langkahnya ringan, seakan bukan seseorang yang dicurigai dalam kasus pembunuhan. Setelah masuk mobil polisi, ia sempat menoleh ke arah Raka dan berbisik pelan, namun cukup jelas untuk didengar. "Jangan takut Raka, kalau aku jatuh, kau juga akan ikut jatuh. Ingat itu." Kata-kata itu menusuk hati Raka lebih dalam dari pisau manapun. Ya, tahu semua kebusukan ini bisa menyeretnya ke penjara seumur hidup. Namun di balik itu ada kebenaran yang harus ia hadapi, bahwa Maya bukanlah perempuan yang selama ini ia kenal. Karena mobil polisi membawa jasad dan Maya pergi, Raka tertunduk di tanah. Tangannya menutupi wajah, baunya bergetar hebat. Warga mulai berbisik lebih keras. Sebagian bahkan terang-terangan menyebutnya sebagai anak durhaka dan pembunuh orang tua. Namun di tengah rasa putus asa itu, ada satu hal yang mengganggunya. Kenapa Bu Ratna menulis nama Maya? Apakah itu berarti Maya benar-benar otak dari semua ini? Atau ada maksud lain yang lebih dalam? Malam itu di rumah Raka sunyi. Ia duduk di kamar dengan kepala menunduk. Pikirannya kalut. Suara bisikan Maya masih terngiang. "Kalau aku jatuh, kau juga akan ikut jatuh." Raka menggenggam rambutnya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menyerahkan semuanya pada polisi? Atau tetap melindungi Maya meski dia mungkin menghancurkan hidupku? Namun jauh di lubuk hatinya, Raka tahu sejak awal ia hanya pion dalam permainan licik Maya. Dan kini permainan itu baru saja berubah menjadi lebih berbahaya. Malam itu kantor polisi Bandung dipenuhi aroma kopi dan kertas basah. Hujan turun deras di luar membuat suasana semakin muram. Arman duduk di balik meja penyidik, menatap foto-foto hasil olah TKP kebun belakang rumah Raka. 2 jenazah yang baru saja dievakuasi tampak jelas. Namun ada sesuatu yang aneh. Posisi tangan Bu Ratna seperti berusaha menuliskan sesuatu di tanah. Arman memanggil petugas forensik. "Kau perhatikan ini." Petugas itu mengangguk. "Ya Pak, kami juga heran." Jari-jarinya menghadap ke tanah dan ada bekas goresan samar seperti huruf. "Kami akan periksa lebih detail besok pagi." Arman bersandar di kursinya, matanya menyipit. Bisa jadi ini petunjuk terakhir dari korban. Mereka mungkin sempat sadar sebelum benar-benar kehabisan nafas. Sementara itu di sel tahanan sementara, Raka duduk meringkuk, wajahnya pucat, matanya kosong. Sejak penemuan jasad orang tuanya, ia tak lagi bisa berbicara dengan lancar. Setiap kali diinterogasi, jawabannya berputar-putar, campuran antara rasa bersalah, ketakutan, dan kebingungan. Di sisi lain, Maya tampak jauh berbeda. Di ruang tunggu ia duduk tenang dengan senyum samar, seolah semua itu bukan bencana, melainkan pertunjukan. Sesekali ia menatap Raka dari kejauhan, lalu menunduk pura-pura sedih ketika polisi melintas. Namun di balik sikap tenangnya, Maya menyimpan rahasia gelap. Saat sendirian di toilet kantor polisi, ia membuka ponsel kecil yang ia sembunyikan di tas. Ia membaca pesan lama, pesan dari seorang pria yang namanya sudah lama ia hapus dari kontak, namun masih membekas dalam pikirannya. "Jika semua berjalan sesuai rencana, tidak ada yang akan mencurigaimu. Biarkan dia jadi kambing hitam." Maya menggenggam ponsel erat-erat, senyumannya melebar tipis. "Iya Raka, kaulah pengorbanan sempurna." Keesokan paginya tim forensik kembali ke TKP untuk meneliti tanah yang digores oleh jari Bu Ratna. Setelah beberapa jam, mereka menemukan jejak samar berupa 3 huruf. Bukan jelas, tapi cukup untuk dibaca. MA. Seisi ruangan mendadak hening ketika huruf itu dipresentasikan di layar proyektor. Arman menatapnya lekat-lekat. Bisa saja artinya mayat, Pak. Namun Arman menggeleng pelan. Tidak, Bu Ratna tidak akan menulis kata itu. Huruf ini tidak selesai, tapi saya yakin maksudnya adalah nama seseorang.
Semua mata otomatis menoleh ke arah Maya yang kebetulan sedang duduk di kursi ujung ruangan. Maya terkejut lalu cepat pura-pura menangis. Apa maksud kalian? Aku ini hanya korban. Aku bahkan tidak tahu kenapa Raka bisa setega itu. Raka yang duduk di kursi tersangka langsung menoleh ke Maya dengan wajah penuh luka. Apa maksudmu Maya? Kau yang menyuruhku. Kau bilang aku tidak akan kehilanganmu jika mereka hilang. Tangisan Maya semakin keras, seolah ingin menutupi ucapan Raka. Lihat, dia sudah gila Pak. Dia terobsesi padaku, sampai tega menuduh aku macam-macam. Warga yang ikut menyaksikan penyelidikan mulai berbisik-bisik. Beberapa merasa simpati pada Maya, tapi sebagian lain mulai ragu. Sosok Maya yang terlalu sempurna dalam bersandiwara menimbulkan rasa curiga tersendiri. Arman tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Tahu permainan psikologis sedang berlangsung. Kita belum bisa memastikan, tapi huruf ini terlalu kebetulan. Saya minta tim periksa latar belakang Maya lebih dalam. Semua catatan masa lalunya, termasuk pernikahan sebelumnya. Maya terdiam, matanya menegang. Ia tidak menyangka polisi akan menggali masa lalunya. Malam itu di ruang interogasi, Raka kembali dipanggil. Arman menatapnya dengan tatapan penuh tekanan. Katakan yang sebenarnya Raka. Kau melakukan ini sendiri atau ada yang mempengaruhimu? Raka menggigil, air matanya jatuh. Aku tidak sanggup lagi Pak. Aku yang mengubur mereka. Tapi aku tidak melakukannya tanpa alasan. Aku hanya ingin bersama Maya. Dia bilang hanya itu jalan satu-satunya. Arman menghela nafas panjang. Kau tahu, ucapanmu bisa berarti pembunuhan berencana. Hukuman untuk itu tidak main-main. Raka terdiam, ia menunduk, wajahnya hancur. Namun di lubuk hatinya ia merasa lega. Setidaknya ia sudah mengatakan sebagian kebenaran. Di balik kaca satu arah, Maya menyaksikan semua itu. Dengan tatapan tajam. Maya mulai berbalik. Tapi dalam kepalanya sudah muncul rencana baru. Kalau mereka mulai menggali masa lalu, aku harus bertindak lebih cepat sebelum semuanya terbongkar. Malam semakin larut, hujan belum juga reda. Langit Bandung tampak hitam pekat. Namun bagi Arman, hujan itu justru terasa seperti pertanda. Kasus ini bukan sekedar anak membunuh orang tua. Ada lapisan lain yang lebih busuk, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Dan ada nama Maya yang tergaris samar di tanah kuburan itu, menjadi kunci awal terbukanya kebenaran. Hujan deras akhirnya reda menjelang pagi. Udara Bandung masih lembab dan kabut tipis menutupi jalanan sepi. Di kantor polisi, suasana tegang belum mereda. Petugas melaporkan bahwa Maya pernah menikah dengan seorang pria bernama Anton Wiratama, pengusaha properti lokal. Namun pernikahan itu hanya berlangsung singkat, sekitar 2 tahun. Anton ditemukan meninggal di rumahnya dengan kondisi tragis. Luka sayatan di pergelangan tangan yang pada saat itu dinyatakan sebagai bunuh diri. Arman menatap laporan itu lama. Bunuh diri. Tapi lihat ada catatan tambahan. Luka di pergelangan tangannya ternyata tidak konsisten. Goresannya terlalu rapi, seperti buatan orang lain. Bahkan dokter forensik saat itu ragu, tapi keluarga korban memilih menutup kasus dengan alasan menjaga nama baik. Setelah suaminya mati, dia mendapat warisan rumah besar dan sejumlah uang yang cukup besar. Semua orang sadar pola itu tidak bisa diabaikan. Pintu sel dibuka, Raka mendongak. Arman berdiri di sana. Raka, aku ingin kau tahu sesuatu. Maya pernah menikah sebelumnya. Suaminya mati dengan cara yang mencurigakan. Kau tahu soal ini? Raka terkejut. Tidak, dia bilang suaminya meninggal karena sakit. Dia tidak pernah cerita detail. Arman menghela nafas. Dia menipumu, sama seperti dia menipu banyak orang. Dan aku yakin kali ini kau hanya pion dalam permainannya. Air matanya menetes lagi. Ia mulai sadar. Namun rasa sesal itu sudah terlambat.
Di sisi lain, Maya duduk di ruang tunggu dengan wajah letih pura-pura. Namun tatapannya berubah tajam ketika dua polisi wanita berbicara pelan sambil membawa map berisi data masa lalunya. Malamnya ketika suasana kantor mulai sepi, Maya diam-diam menyelinap ke gudang arsip polisi. Dan dengan langkah hati-hati, ia mencari berkas tentang dirinya. Jari-jarinya gemetar ketika menemukan map berwarna coklat bertuliskan kasus Anton Wiratama. Ia membuka map itu, melihat foto suaminya yang dulu tergeletak di lantai kamar mandi dengan luka sayatan di pergelangan tangannya. Ada catatan tangan penyidik lama, kemungkinan pembunuhan, tapi ditutup atas permintaan keluarga. Maya menutup map dengan cepat, wajahnya pucat bercampur panik. Namun sebelum ia sempat menyembunyikan dokumen itu, suara keras terdengar. "Berhenti, Maya." Arman berdiri di pintu gudang dengan pistol terarah. Beberapa polisi lain muncul dari belakang, menyinari Maya dengan senter. Maya terdiam, matanya berkilat penuh kebencian. Lalu tersenyum tipis muncul di wajahnya. "Kalian pikir kalian bisa mengurungku selamanya?" Arman melangkah maju, menatap Maya dengan dingin. "Kami tidak perlu mengurungmu selamanya. Kami hanya perlu kebenaran. Dan kebenaran itu perlahan mulai menunjukkan namamu." Keesokan harinya berita tentang Maya mulai beredar di kalangan warga. Mereka membicarakan betapa liciknya seorang janda yang dulu tampak anggun dan penuh kasih. Beberapa orang yang mengenal Maya di masa lalu mulai muncul, menceritakan kejanggalan-kejanggalan ketika Anton meninggal. Raka yang mendengar kabar itu dari balik sel merasa hatinya semakin remuk. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Aku bodoh, aku diperalat, bahkan aku mengorbankan ayah dan ibu." Namun di sisi lain, Maya masih belum menyerah. "Maya, kau dalang dari semuanya. Dan kali ini, keadilan tidak akan bisa kau beli dengan senyum atau kebohonganmu." Malam itu saat Maya dipindahkan ke sel khusus, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dalam perjalanan ia mencoba melarikan diri dengan memukul salah satu polisi menggunakan borgol yang setengah terbuka. Kejar-kejaran terjadi di lorong kantor. Raka yang masih berada di ruang interogasi mendengar keributan itu. Nalurinya membuatnya berlari keluar meski tangannya masih terikat rantai. Ia melihat Maya berlari ke arah pintu keluar dengan wajah liar. "Maya!" Maya berhenti sejenak, menoleh. Tatapannya tajam, penuh kebencian. "Kau seharusnya mati bersama mereka, Raka. Tapi kau terlalu penakut." Dengan sisa tenaga, Raka menubruk Maya. Keduanya terjatuh keras di lantai. Maya berusaha menjerit, tapi polisi segera menahannya. Borgol dikunci kembali, lebih kuat kali ini. Maya menatap Raka dengan penuh amarah. "Kau akan menyesal. Semua ini salahmu, Raka. Tanpa kau, aku tidak akan pernah bisa disentuh hukum." Raka hanya menutup mata. Air mata mengalir deras. "Aku sudah menyesal sejak pertama kali percaya padamu." Keesokan paginya, media massa memenuhi halaman kantor polisi. Judul-judul berita muncul di mana-mana. Kasus pembunuhan keji di Bandung. Janda kaya diduga dalang pembunuhan berantai. Pesan terakhir korban, buka takbir kejahatan. Raka, anak durhaka atau korban manipulasi. Masyarakat terbelah, sebagian menghujat Raka, sebagian lagi menyalahkan Maya. Namun satu hal yang jelas, tragedi itu meninggalkan luka dalam bagi semua orang. Di dalam sel, Raka duduk meringkuk, menatap lantai kosong. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Penyesalan menghantamnya tanpa henti. Yang tersisa hanyalah doa agar roh Pak Suryo dan Bu Ratna tenang di sisi Tuhan. Sementara Maya di sel terpisah masih menatap keluar jendela kecil dengan senyum samar. Meski dinding besi mengurung tubuhnya, pikirannya masih berputar, merancang kemungkinan untuk bisa melarikan diri. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata.
Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.